adik-adik. Nah, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama saya Kakak Lensi dan sebentar kita akan ditemani dengan Kakak Kris. Nah, Kakak Lensi mau adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan persembahannya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai ibadahnya, kita angkat pujian. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, kita berdoa pembukaan dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi ibadah kami, Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, kita ke pujian kita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar
Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Jadi pujian tadi kakak sudahi sampai di sini dulu ya. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi
lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan korban syukur kami. Kiranya Tuhan Yesus berkati agar berguna bagi gereja kami. Tuhan Yesus berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami. Sebentar kami akan masuk ke dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, berikanlah kami telinga yang baik Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik tetap duduk tenang, tetap duduk diam, dan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, angkat pujian. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Jadi kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu. Berikanlah kami telinga yang baik untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati juga Kakak Kris yang akan mengajar kami. Segala pekerjaan, kuasa iblis setan, roh main-main, roh colak-colek, kami ikat, hancurkan, patahkan, engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kiranya Tuhan Yesus ada di setiap hati kami. Ini doa kami, haleluya, amin. Renungan Firman Tuhan. Adik-adik, apakah kalian pernah memperhatikan di sekolah adik-adik punya teman-teman yang berbeda keadaannya? Contohnya, ada yang datang dengan tas sekolah yang mahal, tetapi ada juga yang membawa buku-buku dalam kantong plastik. Ada anak-anak yang mempunyai banyak uang jajan, tetapi dalam kelas yang sama ada juga anak-anak yang tidak diberi uang jajan oleh orang tuanya. Mereka seolah-olah tidak peduli. Waktu teman-teman yang lainnya jajan, mereka hanya melihat saja. Mereka jarang diberikan uang jajan oleh orang tuanya. Hal ini juga terjadi di antara orang dewasa. Ada yang dapat makan makanan yang lezat setiap hari. Meskipun mereka sudah kenyang, mereka makan terus saja tanpa berterima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak peduli bahwa di dekat mereka ada banyak sekali orang lain yang tidak mempunyai cukup makan. Orang kaya yang makan lezat itu tidak berbelas kasihan terhadap yang tidak punya. Adik-adik, di dalam Alkitab ada diceritakan tentang seorang yang kaya dan juga Lazarus yang miskin. Ada seorang bapak yang kaya. Dia mempunyai rumah yang besar dan sangat-sangat indah. Di rumah ia tinggal bersama keluarganya. Dilayani oleh banyak pembantu laki-laki dan perempuan. Apa saja yang dia ingini itu pasti disediakan. Ia tidak pernah kekurangan makanan yang lezat. Pakaiannya juga sangat-sangat bagus. Harganya sangat mahal sekali. Ia punya banyak ternak dan juga kebun yang sangat luas. Apapun yang bapak itu inginkan, bisa dia beli dengan uangnya. Ia mempunyai teman dari kalangan orang-orang terpandang. Sering ia mengundang mereka untuk makan di rumahnya.
Tetapi ada sesuatu yang mengganggu bapak orang kaya itu. Tiap pagi, waktu ia berjalan di halaman rumahnya yang indah untuk menghirup udara segar, ia melihat seorang bapak duduk tergeletak, lemas beberapa meter saja dari pintu rumahnya. Badannya kurus sekali, tubuhnya penuh dengan luka-luka yang bernanah dan menjadi borok cicik sekali. Dia terbaring menyendiri. Tampak sekali dia tidak berdaya, dia kelaparan, dia sangat-sangat lemah. Ia tidak punya uang sedikit pun untuk membeli makanan. Ia hanya mengharapkan kalau ada sisa makanan dari rumah orang kaya itu. Ia takut mendekati pintu pagar untuk meminta sedekah karena pernah ia diusir dengan kasar oleh penjaga pintu. Penjaga pintu mau supaya undangan yang terpandang bisa masuk dengan lega. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan mereka kepada bapak yang miskin dan sakit itu. Anjing-anjing datang kepadanya. Mereka mencilat-cilat boroknya, mencilat-cilat lukanya dari bapak yang sakit itu. Hati bapak yang miskin itu tidak henti-hentinya berseru, minta pertolongan. Kadang-kadang seorang pelayan dari rumah orang kaya itu keluar dengan tempat sampah. Di dalamnya terdapat cukup sisa makanan yang hendak dia buang. Dengan penuh harapan, bapak itu mengulurkan tangannya minta sedikit saja dari sisa makanan yang akan dibuang. Lalu dengan wajah cemberut, si pelayan meletakkan di tanah sedikit sisa makanan untuk si pengemis itu. Karena tidak mau langsung menyerahkan ke tangannya. Terima kasih, kata si pengemis itu. Ia sungguh-sungguh bersyukur bahwa dalam keadaan seperti itu ia masih bisa makan, walaupun dia makan dari sisa-sisa makanan. Dalam hatinya ia percaya bahwa Tuhan sudah menolong sesuai dengan namanya, yaitu Lazarus, artinya ditolong oleh Tuhan. Pada suatu hari, bapak kaya itu tidak melihat Lazarus lagi, yang biasanya duduk di depan pintu rumahnya. Ternyata adik-adik, Pak Lazarus ini telah meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan Lazarus, tetapi Tuhan memperhatikan dia. Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya dari sorga untuk mengangkatnya dan membawanya ke pangkuan Bapak Abraham di dalam Firdaus. Di sana Lazarus dihibur oleh Bapak Abraham. Adik-adik, tidak berapa lama kemudian, tiba saatnya di mana orang kaya itu pun meninggal dunia. Wah, waktu dia meninggal, pemakamannya sungguh luar biasa. Banyak sekali orang-orang kaya yang datang pada kematiannya, menghiburkannya dengan upacara yang sangat megah. Tidak ada satupun malaikat yang datang mengangkatnya dan membawanya ke pangkuan Bapak Abraham, sebagaimana yang dilakukan Tuhan kepada Lazarus. Adik-adik, tetapi kemudian kemana orang kaya itu dibawa? Ia dibawa ke suatu tempat yang ngeri sekali, di mana ia terus-menerus menderita karena kepanasan dan kehausan. Dari tempat yang ngeri itu, penuh dengan api, si kaya mengangkat matanya. Dan apa yang dilihatnya? Adik-adik, dari jauh terlihat sebuah tempat yang sangat-sangat indah, nyaman dan sejuk. Dan siapa yang berada di tempat yang sangat menyenangkan itu? Wah, si kaya ini adik-adik melihat sekali lagi, seolah-olah ia mengenal orang itu. Loh, di situ duduk si Lazarus yang sering aku lihat duduk di depan pintu gerbang rumahku. Enak di dalam pangkuan Bapak Abraham.
Masakan dia bisa berada di tempat yang baik dan indah itu? Sedangkan aku ini orang kaya menderita di tempat yang ngeri dan panas ini. Adik-adik, lalu si kaya dari tempat penyiksaannya itu dia berseru, "Bapak Abraham, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya ke air dan datang menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat haus dalam nyala api ini." Tetapi Abraham menjawab, "Anakku, ingatlah, pada waktu engkau hidup di dunia, engkau sangat-sangat senang dan berpesta pora dengan makanan dan berbagai minuman yang menyegarkan. Tetapi Lazarus itu sangat menderita di depan pintu rumahmu. Sekarang dia dihiburkan dan engkau harus menderita. Dan kalaupun Lazarus bersedia, ia tidak bisa datang kepadamu, karena di antara tempat kami dan tempatmu ada jurang yang tak dapat diseberangi oleh Lazarus." Barulah si orang kaya itu sadar bahwa Lazarus juga seorang manusia yang sangat-sangat dihargai oleh Tuhan Allah, walaupun dia seorang yang miskin. Sekarang si kaya juga sadar bahwa ia sama sekali tidak memperhatikan firman Tuhan yang mengajar, yang berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ia hanya hidup bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Ternyata adik-adik, semua kekayaannya tidak ada gunanya. Demikian cerita kita adik-adik. Sekarang bagaimana dengan kita adik-adik? Apakah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah adik-adik pernah memperhatikan di sekolah ada teman adik-adik yang membutuhkan pertolongan? Misalnya, wah, adik-adik makan tetapi ada teman adik-adik yang tidak bawa makan, tidak bawa uang jajan. Atau mungkin ada teman adik-adik yang sulit sekali mengikuti pelajaran. Bahkan ada yang tidak punya teman, ada yang merasa sakit, atau sering diejek. Apakah adik-adik pernah memperhatikan di rumah siapa yang membutuhkan kasih dan perhatian kita? Contohnya, ibu yang lagi banyak kerja, ibu yang lagi sibuk, belum mengurus adik, belum mengurus dirinya, dan banyak yang harus diurus oleh ibu. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik berpikir, biar saja, aku mau main game, biar saja mama sibuk, aku mau duduk-duduk santai? Ataukah adik-adik berkata kepada ibu, "Mama, ibu, aku mau menolong. Apakah yang bisa aku lakukan?" Ya, sekarang adik-adik coba renungkan. Adik-adik coba pikirkan. Apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik sudah mengasihi sesama kita, orang tua kita, teman-teman kita, ataupun orang-orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan? Ataukah adik-adik menjadi orang yang tidak peduli, cuek, dan sombong seperti orang kaya itu? Ya, adik-adik, sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan dalam Matius 19 ayat 19b, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin adik-adik. Mau mengasihi sesama? Mau tidak adik-adik? Mau? Puji Tuhan, kita belajar untuk mengasihi sesama kita supaya hidup kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini yang mengajar kita untuk menjadi anak-anak yang selalu peduli dengan orang lain dan juga mengasihi sesama kita. Kita akan menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Tuhan boleh ajar dalam kehidupan kami. Biar kami belajar untuk menjadi anak-anak yang peduli terhadap sesama kami. Belajar menjadi anak-anak yang mengasihi orang lain. Sehingga lewat kehidupan kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tanamkan firman-Mu di hati kami Tuhan Yesus. Bahkan ubah kehidupan kami. Saatnya kami akan menyembah Tuhan, urapi kami, kuduskan kami. Segala bentuk pekerjaan kuasa gelapan yang mengganggu penyembahan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami siap menyembah Tuhan, ini doa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, 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 Adik-adik, mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya, haleluya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Adik-adik, katakan lebih lagi, katakan haleluya, haleluya. Tuhan Yesus melihat hati adik-adik yang sungguh-sungguh menyembah kepadanya. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terimalah penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Penyembahan kita selesai adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan mengajar kita untuk peduli terhadap orang lain. Kita melihat apa yang sedang terjadi atas bangsa kita. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang susah untuk makan, bahkan banyak orang yang sakit. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar untuk peduli juga dengan orang lain. Kita mungkin tidak bisa keluar dari rumah kita karena kita harus ada di rumah. Tetapi kita tidak boleh diam. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa. Kita harus berdoa adik-adik. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus mendengar setiap doa anak-anaknya. Jangan pernah berkata bahwa saya masih kecil, saya tidak bisa. Bisa adik-adik. Adik-adik masih kecil, adik-adik ada di rumah masing-masing. Tuhan Yesus melihat semuanya. Mari adik-adik kita sepakat berdoa buat bangsa kita. Kita berdoa, ikuti doa yang kakak ucapkan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau yang telah menempatkan kami di bangsa Indonesia. Kau melihat apa yang sedang terjadi atas bangsa kami. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang peduli dengan sesama kami,
melalui kami mau berdoa buat bangsa kami. Tuhan Yesus, selamatkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, bawa bangsa kami untuk kembali kepadamu Tuhan, sehingga Engkau melakukan pemulihan atas bangsa Indonesia. Banyak orang yang mulai susah mendapatkan makanan, banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi, banyak orang yang sedang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah mereka. Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan Tuhan turun atas mereka yang sakit. Tuhan Yesus sembuhkan, yang mengalami kekurangan makanan. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, supaya juga mereka bisa makan dengan baik. Yang tidak lagi bekerja, Tuhan tolong supaya bisa kembali bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk melakukan segala sesuatunya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, lawatlah bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia kembali hidup sejahtera. Bangsa Indonesia bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Tuhan tolong supaya bisa menjalankan pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, apa yang dikerjakan oleh kedua tangan orang tua kami. Kami percaya Tuhan Yesus membuatnya menjadi berhasil dan beruntung. Kami berdoa buat semua orang percaya dimanapun mereka berada. Tuhan, tetap kuatkan iman kami, bahkan berkati kami semua, sehingga tubuh kami tetap sehat dan kuat, jiwa dan roh kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh beribadah hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati dan mengurapi kami semua. Kami akan tutup ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah beribadah hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus sudah hadir dan juga sudah memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.